Perkenalkan, nama saya Sibila Octavia Malakasari, NIM 202033210. Di video kali ini saya akan menceritakan beberapa mitos yang ada di desa. Sebelum kita ke video intinya, sebaiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian tentang mitos. Apa sih mitos itu? Mitos adalah bagian dari suatu folklore yang berupa kisah berlatar masa lampau yang mengandung penafsiran tentang alam semesta serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Selanjutnya saya akan menceritakan mitos yang pertama yang ada di desa saya. Saya sudah mewawancarai salah satu seorang yang tua di desa saya, atau biasanya dipanggil dengan sesepuh, yang bernama Bapak Kasmuin. Bates talun Mbah Mangun iku Tegale. Lah iku Tegalan kono pirang-pirang dina iku Mbah Mangun iku ya lah kare-kare tembeng akhir-akhir Mbah Mangun iku entuk ndok siji lah digodhog. Barang digodhog ku dipangan. Mbah Mangun iku ceritane. Dipangan kekare awake. Saya akan bercerita tentang Mbah Mangun. Konon pada zaman dahulu, konon katanya itu Mbah Mangun ini itu pergi ke sawahnya yang berada di perbatasan Rawa dan Talun. Dia beberapa hari di sawah untuk membersihkan lahannya agar bisa ditanami palawija. Tiba-tiba Mbah Mangun menemukan telur yang diduga itu adalah telur ular. Setelah itu Mbah Mangun mengambilnya dan merebus telurnya. Setelah telurnya matang, Mbah Mangun pun segera memakan telur tersebut. Dan tak lama kemudian tubuhnya itu terasa gatal semuanya karena dia tidak tahan dengan rasa gatal itu. Lalu Mbah Mangun pun melompat ke sungai dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi ular. Tak selang lama kemudian, istrinya pun datang untuk membawakan makanan kepada Mbah Mangun yang berupa nasi dan sayur kangkung. Saat istrinya sudah sampai di lokasi, istrinya pun kebingungan karena mencari suaminya yang katanya tadi di sawahnya tapi tiba-tiba tidak ada. Istrinya pun mencari ke sana kemari. Dia pun saat itu melihat ke sungai dan ternyata suaminya berada di sungai dan mendapatkan suaminya yang tubuhnya sudah berubah menjadi ular. Dan sampai sekarang wujudnya juga pun masih berupa ular. Istrinya pun kaget melihat suaminya yang sudah berubah menjadi ular tersebut. Lalu istrinya pun lari ketakutan ke sana kemari terbirit-birit. Mbah Mangun yang melihat istrinya lari ketakutan pun bertanya-tanya, "Loh, kenapa kok istriku bisa lari ketakutan?" Kemudian istrinya dikutuk suaminya menjadi pohon putat susang, yaitu pohon yang berupa pohon tapi akarnya berada di atas, yang terletak di desa Talun, tapi belum diketahui letak tepatnya itu di mana. Istrinya lari sambil membawa sayur kangkung tersebut. Sayurnya pun tumpah dan katanya menjadi tumbuhan kangkung yang enak, dan sampai sekarang ini masih ada tumbuhan kangkung tersebut. Dan sekarang ini katanya ada makamnya Mbah Mangun yang terletak di tengah-tengah rawa. Kesimpulan dari mitos ini adalah seorang manusia biasa yang makan telur ular dan badannya pun berubah menjadi ular, dan istrinya yang dikutuk menjadi sebuah pohon putat
susah. Dan juga sayur kangkung yang terjatuh di tanah dan berubah menjadi tumbuhan kangkung yang terkenal enak dan sampai sekarang masih ada keberadaannya. Wali Sunan Bonang, mbok wali anu pokoke mubeng-mubeng lulu panggonan nggon masjid. Ya tutup suruhan, ya tutup ngendi-endi ngalah-ngalah. Wali ana petirasane. Sampai iki ku kalau mbetane Pak Salamun Suratiwar kae ana rebatange ijek. Kayune sing ape digawe masjid iku. Saiki diwuri-wurian ngono kok anu wong kabeh lor ngono kok digrebong nek di asal jangan tutup ratan ngono dipageri kok sing petirasane ate digawe masjid iku. Lah ape digawe masjid nang kono kuwi kakare wong Bagang. Begitu tengah-tengah iku do kotekan. Ngono maksude daerah sida iku. Ya ora sida ya do nganggur kayune mbek nang kono kuwi ya nganggur bloko ya kemang nang becane Surabaya. Ijeh sampai iki batange kuwi ya ijeh. Nah iku dadine ku ya nang kuwi nang negara Demak iku. Apa lane. Ini sedang wong anggap mbek ngono ku para wali ya dadine ya petilasan kah. Wong Bagang kotekan iku barang kotekan iku. Selanjutnya saya akan menceritakan mitos yang kedua, yaitu tentang genuk pesikit. Genuk pesikit ini awal mulanya itu para wali yang mencari tempat untuk membuat sebuah bangunan masjid Demak. Mereka mencarinya sampai ke desa manapun dan termasuk di desa Pasuruan juga. Alhasil para wali pun memantapkan diri untuk membangun masjid di desa Pasuruan ini. Para wali berencana membuat masjid hanya dalam kurun waktu 1 malam saja. Jadi pembangunan ini itu harus selesai saat terdengar bunyi lesung, karena pada zaman dahulu bunyi lesung ini pertanda kalau waktunya itu sudah fajar atau esok hari. Tiba-tiba orang-orang dari desa tetangga tidak menyukainya, dan alhasil desa tetangga pun melancarkan aksinya untuk menghentikan pembangunan masjid tersebut dengan membunyikan bunyi lesung di tengah malam agar dikira sudah waktunya fajar atau esok, padahal itu masih tengah malam. Jadi pembangunan masjid tersebut belum selesai, dan alhasil pembangunan masjid pun gagal dibangun di desa Pasuruan sampai sekarang. Yang katanya itu masih ada peninggalan bahan-bahan bangunan seperti kayu, bata, dan lain-lain yang digunakan untuk membuat masjid tersebut. Ada petilasannya yang berada di desa Pasuruan ini yang letaknya itu paling utara. Setelah itu para wali pun merasa marah dan mengutuk desa tetangga tersebut yang berbunyi, nek ono rondo kuwi rebutan, nek perawan keler-keler. Kalau ditranslate menjadi bahasa Indonesia itu, kalau jadi janda itu cepat laku, tapi kalau masih gadis susah lakunya. Setelah para wali gagal membangun masjid di desa Pasuruan ini, para wali pun melanjutkan perjalanannya dan sampailah di kota Demak. Mereka pun akhirnya membuat masjid di Demak yang sekarang terkenal dengan Sunan Kalijaga. Lalu semua para wali dikumpulkan. Para staf wali harus membuat satu tiang, tapi Sunan Kalijaga tidak mau menaati peraturan tersebut. Lalu dia pun ditegur oleh Sunan Bonang yang berbunyi, kenapa kok
kamu itu masak terus. Lalu Sunan Bonang pun marah dan menendang kendil Sunan Kalijaga sampai pecah. Lalu ada kerak nasi dan diambil oleh Sunan Kalijaga dipakai untuk membuat atap masjid di Demak. Kesimpulan yang didapat dalam cerita mitos ini adalah para wali yang ingin membangun masjid Demak di desa Pasuruan digagalkan oleh desa tetangga dengan membunyikan lesung di tengah malam. Dan bangunan untuk membangun masjid ini seperti bata dan kayunya masih tertinggal di desa Pasuruan ini di bagian utara. Di sini juga masih ada petilasannya, tapi saya belum pernah melihatnya.